Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan terkait rokok elektrik di wilayah urban yang beranggotakan Sekar Dwi Fadila, Siti Khadijah Maharadi Tualeka, dan saya sendiri Gita Novita Ramdhani. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Nah, dari 37 juta remaja usia 13-50 tahun di dunia menggunakan produk tembakau dan juga nikotin menurut WHO 2024. Prevalensi penggunaan rokok elektrik pada penduduk usia lebih dari sama dengan 15 tahun di Indonesia meningkat signifikan dalam satu dekade, yaitu 0,3% sampai 3,0%. Fakta penting terkait rokok elektrik yang pertama, rokok elektrik mengandung nikotin serta berbagai zat kimia berbahaya yang bersifat adiktif. Kemudian dapat mengganggu perkembangan otak, fungsi paru-paru, dan juga sistem kardiovaskular remaja. Yang ketiga, remaja menjadi kelompok yang paling rentan karena mudah terpengaruh oleh tren, promosi digital, dan juga lingkungan pertemanan. Dan yang terakhir, diperlukan advokasi kesehatan melalui kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dan juga mencegah penggunaan rokok elektrik. Identifikasi isu advokasi yang pertama, karena belum optimalnya pengendalian rokok elektrik. Peningkatan penggunaan rokok elektrik belum diimbangi dengan regulasi dan juga pengawasan yang memadai. Promosi, pemasaran digital, serta akses terhadap rokok elektrik masih mudah dijangkau oleh remaja. Kemudian diperlukan advokasi kepada pemerintah untuk memperkuat kebijakan pengendalian rokok elektrik. Yang kedua, karena kurangnya kesadaran remaja. Sebagian remaja masih menganggap rokok elektrik lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Rendahnya persepsi risiko menyebabkan meningkatnya keinginan untuk mencoba dan menggunakan vape. Edukasi diperlukan agar remaja memahami dampak kesehatan rokok elektrik terhadap tubuh, terutama pada otak, paru-paru, dan juga sistem kardiovaskular. Dan yang terakhir, perlunya keterlibatan organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anggotanya melalui interaksi dan dukungan teman sebaya. UKM dan organisasi kemahasiswaan dapat menjadi agen perubahan dalam kampanye hidup sehat. Jejaring antar organisasi juga dapat memperluas penyebaran informasi mengenai bahaya dan risiko penggunaan rokok elektrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tujuan advokasi, di mana di sini tujuan umumnya adalah untuk melaksanakan advokasi pencegahan penggunaan rokok elektrik kepada anggota UKM Futsal melalui strategi jejaring untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap perilaku sehat. Sementara tujuan khususnya, yang pertama adalah untuk mengidentifikasi isu kesehatan terkait peningkatan penggunaan rokok elektrik pada remaja dan dewasa muda. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan pengetahuan anggota UKM Futsal mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi dan jejaring dengan anggota UKM Futsal dalam upaya pencegahan penggunaan rokok elektrik. Yang keempat, mendorong dukungan dan komitmen anggota UKM Futsal terhadap perilaku hidup sehat tanpa rokok elektrik. Kemudian yang kelima adalah menyebarluaskan informasi mengenai bahaya rokok elektrik melalui media poster sebagai sarana advokasi kesehatan. Next. Berikut adalah sasaran, strategi, dan juga media advokasi yang kami gunakan dalam penugasan kali ini. Yang pertama adalah sasaran advokasi. Di sini kami memilih remaja yang tergabung dalam UKM Futsal Universitas Negeri Yogyakarta, di mana kelompok usia ini merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap penggunaan rokok elektrik, karena mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, tren yang berkembang, serta promosi melalui media digital. Untuk strategi advokasi yang kami lakukan, yang pertama adalah koordinasi dengan pengurus UKM Futsal UNY, kemudian menyampaikan informasi bahaya rokok elektrik berdasarkan bukti ilmiah, kemudian yang ketiga, diskusi dan tanya jawab untuk membangun pemahaman serta kepedulian anggota, kemudian yang terakhir, membangun dukungan dan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendorong hidup sehat tanpa rokok elektrik.
Di sini juga kami menggunakan media advokasi berupa poster, di mana di sini poster dipilih karena merupakan media promosi kesehatan yang mampu menyampaikan informasi secara ringkas, menarik, dan mudah dipahami oleh sasaran, terutama kelompok remaja. Next. Selanjutnya adalah rancangan kegiatan advokasi. Di sini kami pertama melakukan kegiatan lobby terlebih dahulu dengan melakukan koordinasi dengan pengurus UKM Futsal UNY. Kemudian yang kedua, menyampaikan tujuan kegiatan, meminta izin, serta menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Kemudian yang kedua, dilakukan kampanye, yaitu edukasi menggunakan poster remaja sehat, tolak vape, masa depan hebat, yang berisi bahaya rokok elektrik, ajakan hidup sehat, dan juga QR Code tentang informasi lanjutannya. Kemudian yang ketiga adalah jejaring. Di sini kami bekerja sama dengan UKM Futsal UNY sebagai mitra dalam pelaksanaan advokasi. Juga kami melakukan penyebaran informasi melalui Instagram, WhatsApp, dan juga TikTok untuk memperluas jangkauan penjualan. Kemudian yang ketiga yaitu informasi mengacu pada sumber terpercaya, yaitu Kemenkes RI dan juga WHO. Kemudian ini adalah untuk pelaksanaan kegiatannya, advokasi bahaya rokok elektrik pada anggota UKM Futsal UNY. Di sini dalam tahapan pelaksanaannya, yang pertama kami melakukan penyampaian materi terlebih dahulu terkait dengan edukasi menggunakan poster yang berjudul Remaja Sehat, Tolak Vape, Masa Depan Hebat, yang menjelaskan pengertian, kandungan zat berbahaya, dampak, dan bahaya rokok elektrik. Kemudian yang kedua adalah diskusi dan tanya jawab. Di sini peserta aktif bertanya mengenai nikotin, dampak kesehatan, dan juga pengaruh rokok elektrik terhadap aktivitas olahraga. Kemudian juga tim memberikan penjelasan berdasarkan materi yang disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi, di mana di sini kegiatan diakhiri dengan foto bersama sebagai dokumentasi dari pelaksanaan advokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu respon sasaran pada saat melakukan advokasi bahaya rokok elektrik pada anggota UKM Futsal UNY. Yang pertama yaitu antusias, di mana anggota UKM Futsal UNY mengikuti kegiatan dengan baik dan memperhatikan materi yang disampaikan. Kemudian aktif bertanya, di mana anggota UKM Futsal UNY mengajukan pertanyaan mengenai bahaya rokok elektrik, kandungan nikotin, dan dampaknya terhadap kesehatan. Yang ketiga, pemahaman meningkat di mana anggota UKM Futsal UNY memahami dampak penggunaan rokok elektrik serta pentingnya menjaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu komitmen positif di mana anggota UKM Futsal UNY mendukung penerapan gaya hidup sehat dan bersedia menyebarkan informasi kepada teman sebaya. Next. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring, yang pertama pada aspek pelaksanaan, di mana memastikan kegiatan advokasi berlangsung sesuai jadwal dan rencana. Untuk evaluasinya, kegiatan terlaksana dengan lancar sesuai perencanaan. Aspek partisipasi peserta, monitoringnya yaitu mengamati kehadiran, antusiasme, dan keaktifan peserta selama penyampaian materi dan diskusi. Untuk evaluasinya yaitu peserta aktif mengikuti kegiatan dan memberikan respon positif. Untuk aspek pemahaman peserta, monitoringnya yaitu mengamati kemampuan peserta memahami materi melalui sesi tanya jawab. Untuk evaluasinya, peserta memahami bahaya rokok elektrik dan pentingnya hidup sehat tanpa vape. Aspek yang terakhir yaitu capaian advokasi, di mana dimonitoring dengan mengamati dukungan peserta terhadap pesan advokasi yang disampaikan. Untuk evaluasinya, tujuan advokasi tercapai dengan meningkatnya kesadaran dan komitmen peserta untuk menghindari rokok elektrik. Next. Ini merupakan dokumentasi dan juga media. Jadi untuk dokumentasinya ini adalah pada saat melakukan kegiatan advokasi dengan anggota UKM Futsal UNY. Kemudian yang di sebelah kanan merupakan media yang kita gunakan yaitu poster pada saat melakukan advokasi bersama dengan anggota UKM Futsal UNY. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian ini ada daftar pusaka yang kita gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.